Kami sudah masuk dari 2019, sudah menembus pasar internasional. Yang pertama dulu masuk ke Moskow. Moskow permintaannya dulu second kontrak kita 500 kilo per bulan. Ke Moskow ya? Iya, Moskow. Ke Damaskus, ke Taiwan, udah. Ke Belanda. Kemarin baru bulan Januari kemarin ini datang konsultan dari Dari Australia yang langsung datang ke rumah tanpa ada pemberitahuan, datang ke rumah. Melihat bagaimana perkembangan jamur di sini. Katanya ada yang namanya kampung jamur. Merah, lama banget ya. Mudah-mudahan itu bapaknya masih ada di lokasi ya. Sekarang kita kan mau lihat pembibitan jamur gitu. Ya, teman-teman ikuti terus ya. Ikuti terus, jangan di close dulu. Jadi biar tahu nih. Mana tahu kita bisa edukasi bareng sama si bapak tentang jamur ya, tentang usaha jamur. Payakumbuh mumpung cerah sekarang teman-teman. Jadi kita mau keluar seharian ya. Kita cari usaha yang lain. Oke, kita jalan dulu teman-teman ya. Oke teman-teman, kita udah nyampe ya. Ini di sebelah kiri. Selamat datang di Kampung Jamur Panyolinyam. Tapi jalannya ditutup ya. Ini telepon nih, kita coba dulu. Barusan ditelepon ya. Si ibunya mau ke sini gitu, mau buka pagarnya gitu. Nih, kalau kita yang buka nih, takutnya ada yang marah kan, ngiri juga. Biarlah orang kampungnya yang buka, ibunya yang buka, kita tinggal masuk ya. Soalnya kalau parkir di luar cukup ini juga ya, cukup beberapa rumah ya, cukup jauh juga nanti. Oh, tuh ibunya datang. Oke teman-teman, kita coba ya masuk di dalam. Pak, permisi Pak. Oke teman-teman ya, kita udah nyampe ya. Jadi teman-teman ikuti terus ya channel saya ya. Ikuti terus videonya, nanti mudah-mudahan nggak ada halangan, kita bisa ngobrol bareng ya sama pemiliknya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak sibuk Bapak? Enggak. Ada Ini apa yang mau lihat-lihat ini Pak, budidaya jamur Pak. Oh iya. Kira-kira Bapak sibuk? Enggak ada kesuburan Pak. Ini kalau kita tanya-tanya boleh Pak? Ya boleh, silakan. Semangat pagi mampu saat akan jawab. Iya, berarti kita bisa ke gudangnya Pak ya? Kalau ke pondok jamurnya ya? Silakan ke pondok jamur. Oke, kita lihat-lihat Pak ya. Iya, silakan. Teman-teman, kita coba ikuti bapaknya ya. Ini salah satu tempatnya ya. Rumah budidaya jamur tiram register 01. Berarti ini 001 ini di kampung sini pertama Pak ya? Dia jumlahnya ini udah nyampe 110 orang sekarang. 110 orang. Tapi ya? yang terdata artinya yang masih 100 keluarga, 100 kakak. Yang 10 ini ada pemula. Jadi ya? belum pakai nomor. Jadi Iya. yang sampai pakai nomor cuma sama nomor 100. Ini namanya rumah jamur. Rumah. Kenal, ini namanya rumah jamur. Oh gitu, rumah Tempat jamur kita ya? menaruh jamur itu yang mau keluar itu. Iya Ya Pak. banyak tempatnya, ada nanti tempat pembibitan yang kita kenal dengan inkubasi, tempat satu lagi, tempat ngisi bibit itu. Iya Pak. Nah itu kan agak lagi steril daripada sini. Kalau sini istilahnya kita tinggal untuk panen. Jadi tiap pagi di sinilah sumbernya keluar Oh gitu. kita. Iya.
Ini Pak ya. Nih, ya. Ini pas Ini- kebetulan, ya, ini kebetulan siap baru dipanen. Ini Oh, jadi- datangnya sekitar jam 10-an kan. Iya. Dia sebenarnya kalau sebagai petani jamur, yang panen jamur ini tetap di antara jam 6 sampai jam 7. Iya. Udah lewat jam 8 enggak ada lagi. Soalnya udah nyampe di pasar semua. Iya. Oke teman-teman, ini memang kebetulan teman-teman ya. Jadi saya kesini ini udah kesiangan gitu. Jadi karena udah kesiangan, bapaknya udah siap panen gitu. Jadi buat teman-teman, kita sekedar tanya-tanya ya. Karena bapaknya sudah panen, tapi masih ada ya. Nih buat teman-teman kalau mau lihat jamurnya kayak gini. Nih kata si bapak panennya tuh pagi gitu. Jadi kita udah kesiangan. Tuh. Nah, ini. Nih Pak ya. Ya. Berarti kalau udah kembang kayak gini udah bisa dijual Pak ya? Dia patokan besarnya udah siap panen itu datar kayak gini. Oh gitu. Kalau udah datar, udah ini jauh lagi, ini untuk besok pagi panennya ini. Oh gitu. Oh berarti dia kayak payung datar ke atas gitu kan? Gitu. Oh iya. Datar. Sekarang kan masih lengkung gini. Itu Kalau masih udah ini jauh lagi perbesarannya. masih ini ya, masih Iya. condong ke bawah ya. Iya masih cekung kayak gini kan. Cekung, iya. Dia habis besarnya itu datar gini. Oh, Kalau udah datar tuh, kalau pagi itu dia per ini rata-rata nggak ada yang kurang beratnya antara 1 on sampai dengan 2,5 on. iya. Pak. Kalau ini paling berapa lah? Belum sampai. Ini nggak sampai 1,5 on. Jadi gini Pak, Ya, berarti biasanya kalau satu ini namanya tabung atau gimana Pak? backlog. Nah ini ya yang Backlog, kita kenal ya? dengan backlog itu. Backlog. Backlog. Jadi satu backlog ini Pak Eh, tumbuhnya kayak gini ya? Iya. Tumbuhnya kayak gini. Ini durasi panennya berapa lama nih Pak? Misalnya Bapak tadi panennya pagi ya? Iya. Pagi misalnya udah Bapak ambil tuh gitu Iya, kan? iya. Berarti kosong kan? Iya. Nah, kosong. Berapa lama lagi tuh bakalan numbuh Pak? Dia gini, satu backlog ini kita panen baru nyampe dibuang ini menyampe 8 bulan. 8 bulan. 8 bulan. Tapi rata-rata panen yang istilahnya panen yang super lah panennya hanya 4 bulan. Antara 4 dengan 8 bulan itu kan ada tinggal waktu 4 bulan. Iya. Itu agak udah mau kecil. Ini contohnya. Ini bulan puasa yang dulu saya panen lagi. Nih, masih. Karena udah agak lembek-lembek dia. Oh, karena udah lama Pak Ini ya? panen bulan puasa yang dulu, sekarang udah puasa, masih belum dibuang sebagian. Iya. Nih, itu semua yang arah bawah kayak gitu. Ya. Oh, gitu. Nah, tengok buahnya. Kalau udah lama tuh kan enggak besar lagi. Kalau yang lama tuh buat di dalam Pak ya? Iya. Oh iya itu. Nah, kan agak kecil. Iya Pak. Ini pas bulan puasa yang dulu saya targetnya pertengahan puasa saya panen. Nah, Iya, itu iya. yang masih ada sekarang. Jadi gini Pak, pertanyaannya tuh Iya. kalau Bapak ini misalkan panen ambil ini pagi gitu kan? Iya. Ambil ini pagi. Berarti kan ini kosong gitu. Iya. Dia bakalan numbuh lagi baru siap dipanen tuh berapa hari atau Oh, berapa iya. apa Pak gitu? Udah mau maksudnya interval tumbuhnya. Iya. Artinya backlog yang sama, ini panen hari ini. Iya. Kapan mau tumbuh lagi di Iya backlog yang gitu. sama kan gitu ya. Ini berkisar antara 7 dengan 8 hari. 7-8 hari lagi baru numbuh baru ya? Dalam backlog yang sama tumbuh lagi. Itu 7-8 hari itu udah tumbuh biasa atau udah siap harus dipanen? Tengok, udah siap panen. Nah, Oh, ini contohnya gitu. kayak gini, yang tumbuh-tumbuh halus ini. Ini 1 hari lagi panen. Kan ada Oh, yang, gitu. ini kayak gini. Kan jelas nih. Oh iya, ini masih kecil ya? Ini ya, baru. Itu untuk siap panen pagi besok. Pagi besok gitu. udah panen tuh. Sekecil ini, Iya. tapi besok pagi udah besar ya? Iya, dia dari jam ke jam kan tumbuh terus. Oh iya, Oh. jam ke jam aja perbedaannya beda Yang ini Pak ya? aja tadi pagi baru kayak gini. Oh, Kan gitu. ada dipanen pagi udah masih kayak gini tadi pagi. Iya. Sekarang nih, udah. Jadi teman-teman dari pagi itu bapaknya panen, ini ditinggalin gitu. Jadi ditinggalin masih sebesar ini dan jam sekarang nih udah jadi segede gini gitu. Jadi perkembangan jamur ini memang cepat Pak ya? Per jam. Ya Per dia jam, ya? tumbuh, orang tumbuh. Iya. Pakai urat ini, Iya pakai Pak. akar di bawahnya. Jadi gini Pak, Hmm. dari awal proses nih Pak. Jadi Ya. dari awal proses Bapak
membikin ini apa namanya tadi Pak? Backlog. Backlog ini. Ya. Itu biasanya itu pembibitan awal. Ya. Itu berapa lama bisa Baru bisa ditunggu jadi jamur, panen? ya. Ya, jadi jamurnya dan berapa lama bisa dipanen gitu Pak? Gini, dari kita pertama kan bahan bakunya itu kan serbuk gergaji. Ya. Serbuk gergaji itu kita kita kompos dulu selama 2 hari. Artinya 48 jam. Siap itu kita bungkus. Kalau di kompos itu fermentasi Pak ya? Difermentasikan. Ya. Nah, 48 jam. Mm-mm. Siap itu kita bungkus, masukkan ke dalam plastik kayak gini. Dibungkus. Siap dibungkus kayak gini, direbus lagi. Oh, Selama direbus. 8 jam. Direbus Direbus pakai plastik. Jangan direbus pakai ransang di bawah, air pakai panas ransang. Pak ya? Pakai ransang. Rangsang air panas seperti ya? Iya. Oh gitu. Itu tujuannya apa Pak direbus Pak? Itu untuk mensterilkan. Oh. Dalam sarbu itu kan masih banyak kuman-kuman, virus-virus yang ada yang masukkan di sana. Oh gitu. Jadi siap itu udah direbus selama 8 jam baru kita isi bibit. Jadi hasil apa tadi, bahan bakunya kayak serbuk gergaji. Iya, serbuk gergaji. Terus apa lagi tadi Pak? Dedak gitu Dedak, kan. ya. Kalau udah diaduk, direbus gitu ya? Iya, diaduk dulu kayak ngaduk semen, rata. Oh rata ya. Habis itu dimasukin ke tempat ini ya? Baru dimasukkan ke dalam plastik. Ini ukuran plastiknya 1735. Oh, Kalau dibilang aja gitu. lah di toko plastik udah tahu. Udah tahu ya, 1735. Nah, ini. Berarti udah terbentuk kayak gini baru direbus ya? Direbus. Kalau sudah direbus, udah Didinginkan. steril, Ya, didinginkan. Didinginkan, sudah tuh diisi bibit. Oh, diisi bibit ya? Enggak ada lagi kerja kita, nunggu jadi. Nunggu aja ya. 1 bulan. 1 bulan udah Biasanya jadi tuh. 1 bulan sampai 40 hari harus panen. Oh. Nah, itu. Dan panennya berlipat-lipat nanti Pak ya? Dari panen yang perdana tadi lah yang saya bilang tadi 4 bulan itu termasuk panen yang super. Supernya. Oh, jadi dari Panen pertama ya, sampai 4 8 bulan itu 4 bulan ya? 4 bulan. Tapi Oh. yang sampai 8 bulan itu udah agak kekecilan. Oh gitu. Jadi teman-teman kalau awal panennya itu umur 1 bulan sampai 4 bulan itu panennya panen super. Jadi dia besar-besar teman-teman. Jadi dari 4 bulan ke 8 bulan dia juga bisa panen, cuma udah mulai kecil Pak ya? Kecil. Oh gitu. Yang tadinya beratnya paling minim beratnya 1 on per batang ini. Per batang Pak ya? Per minimnya ya kan. Iya. Kadang-kadang sampai 2,5 on satu batang itu. Tapi kalau udah umur dari atas 4 bulan itu kadang-kadang 2 atau 3 baru dapat 1 on ya, gitu aja. Iya Pak. Ini banyak kita tengok bekas-bekas yang lama banyak. Nih teman-teman, Nah, ini ini yang contohnya, udah kecil kan? bekas-bekas Iya. lama teman-teman. Sama. Nah, kayak gini ya. Nah. Masih kecil. Oh iya ini teman-teman. Ini yang udah lama Pak ya? Ya, Tapi udah lama. masih numbuh ya? Masih tumbuh. Oh berarti nanti tapi tumbuh kembangnya nggak besar lagi ya? Enggak besar lagi. Iya. Nah, ini contohnya kan. Nah, Oh gitu, sebesar itulah Pak ya? Iya. Tapi masih bisa dijual ya? Masih. Iya. Ini sebenarnya saya apa? Ini baru backlog yang udah mau panen. Artinya ini dalam bulan puasa ini juga udah dalam panen. Oh iya, saya Ini baru lihat. 1 bulan. Ya, saya lihat ini Iya. dibungkus. Ini ditutup pakai Dibungkus itu Pak ya? Kayak gini Kertas aja. ya? Nah, Oh gitu. Hmm. Itu tandanya baru Pak ya? iya. Nah, Iya. ini kan kita kan yang namanya kita ngasih bibit tadi itu kan makhluk hidup. Makhluk gitu. hidup perlu pernapasan. Iya. Inilah ruang geraknya. Oh gitu. Itu. Nah, ini kan tempatnya. Jadi petanda barunya memang dikasih ini ya? Kasih Iya, koran gitu? Benar. Yang kedua, sebelum dia penuh, yang kertas ini nggak boleh dicabut. Oh gitu. Nah, ini Iya, iya. udah penuh sampai ujung. Tinggal sedikit lagi. Oh, yang penuh Tinggal tuh hari. yang ini Pak ya, yang putih-putih itu ya? semua. Nah, ini kan putih tuh. Oh Nah, iya. Jadi nyandain jamurnya udah ada tuh putih dia Pak ya? putih. Tapi sebelum itu ini serbuk kayu semua ya? Nah, serbuk kayu Serbuk dengan dedak itu. udah sama dedak. Nah. Iya. Ya komposisinya gitu aja. Serbuk kayu 100 kilo, dedak 20 kilo, dolomit nanti 3 kilo. Itu aja. Itu Dicampur, aja Pak, ya? komposisinya. Iya. Nih bisa kita tengok semua. Ini baru semua.
Ya, ini teman-teman, ini yang baru ya, yang baru belum dibuka ini kertasnya. Nah, inilah contoh yang gagal. Saya perhatikan juga ini yang gagal itu. Oh gitu. Mungkin Oh. aduan nggak sempurna. Iya. Mungkin udah kena terkontaminasi sama bakteri-bakteri lain. Makanya nggak berkembang dia Pak ya. Nggak berkembang, nggak jadi. Ini yang gagalnya. Yang gagal. Tetap itu kelihatan, serbuk kayunya kelihatan ya. Kalau udah nambah berhasil dia pasti putih kayak gini. Iya iya Pak. Ya, satu. Nih. Nah, ini rata-rata nih. Ini kan kayak apa? Kayak gambar peta. Iya iya. Nah, ini adukan yang nggak sempurna ini. Sempurna. Tapi yang putih ini nanti Dia keluar panen juga, juga. Pak, panen juga, Masih tapi nggak sempurna ya. Nggak sempurna. Orang udah 2 kali panen, dia baru sekali. Nah, gitu, Iya, iya. kerugian. Tapi masih. Waktu habisnya gitu juga Pak ya. Oh, ini kan mantap putihnya. Ah iya. Kan super. Awalnya saya pertama hanya sendiri di kelurahan ini, yang Iya. hanya usaha jamun ini. Pas saya terkendala masalah marketingnya, pemasarannya. Kalau di pemasaran, kalau hanya 2 kilo, 3 kiloan kita panen, kalau tanggung kita mau mengantar ke pasar. Akhirnya saya bingung, saya ajaklah ibu-ibu untuk membudidayakan ini. Saya ajar mulai dari A sampai Z, sampai jadi. Siap itu berhasil, pertama saya latih 8 orang, berhasil. Siap itu melihat yang 8 orang ini berhasil, pemerintah daerah melalui proyek PKPR, Perumahan Rakyat, memasukkan proposal dan keluarlah dana bantuan untuk pelatihan, bukan untuk saya, untuk pelatihan. Untuk pelatihan ini Iya, ya. pelatihan ini. Dia minta dilatih orang sebanyak 48 orang. Sama Bapak gitu. Iya. Wah, hebat ya Pak. Nggak ada, saya hanya sukarela sekedar untuk memberikan ilmu saja. Alhamdulillah itu yang sampai sekarang kembang menjadi, kalau ngomong saya ini, Sumber Riau Jambi udah banyak yang sengaja di sini Pak, belajar di sini. Oh, berarti selain Masyarakat. pembibitan di sini, Bapak juga membuka edukasi buat masyarakat Edukasi, ya. Iya, Oh, gitu. Awalnya pembibitannya bisa kita lihat Pak. bisa. Oh ya teman-teman, ini kan udah di rumah jamur yang udah ini ya, udah ditaruh buat Yang udah udah jadi. jadi gitu. Jadi sekarang kita sama bapaknya mau lihat proses nih. Proses. Oke teman-teman, ikuti terus ya. Jadi jangan close dulu, ikuti terus supaya teman-teman bisa tahu nih gimana proses jamur itu dari awal sampai panen. Ya teman-teman, sekarang bisa kita lihat ya. Ini proses awal ya. Membungkus. Proses awal Pak ya. Iya, proses membungkus ini. Membungkusnya gitu. Oh gitu. Ya teman-teman, ini adalah proses awalnya. Jadi ini bahannya udah diaduk Pak ya. Udah, ini bahan udah masuk semua, udah dikompos selama 2 hari, langsung dibungkus. Langsung dibungkus ya. Ya, Jadi kalau ini yang udah jadi ya, yang udah jadi dibungkus ya. Jadi nanti bibitnya di mana Pak? Udah ada di dalam atau belum? Belum ya. Siap, ini kita melakukan nanti dibakar, dikukus. Oh, lagi. itu dulu ya. Dibungkus. Jadi habis dibungkus kayak gini, Masuk ke dalam drum. masuk drum, Dikukus selama 8 dikukus jam. 8 jam. Baru kita bongkar. Dibongkar itu baru diisi bibit. Oh, dikeringin dulu ya habis dikukus itu ya. Didinginkan ya, baru diisi bibit ya. Waktu keluar sama udara yang ada di luar dengan udara yang dari backlog tadi sama, baru diisi bibit. Baru diisi bibit. Nah, gitu aja. Jadi, hasil yang udah dibungkus tadi dibawa ke sini, dimasukin ke drum ini ya. Gini. Oh, gini. Iya, iya. Jadi nanti diisi air. Iya, Ya, diisi air. Ini apa? Jarak 20 cm dia udah pakai apa? Pakai Kayak pakai ransang. Ya. Oh, gitu ya ya. Bawa itu aja airnya. Di bawah itu aja ya. Berarti airnya nggak Enggak. cuma uap ke sininya ya. Uapnya yang ke atas. Uap ke atas. Pemasangannya 20 cm dari dasar drum. Oh, gitu ya ya, Pak. Gini. Nah, ini 20 cm sini. Oh iya, dikukus ya. Jadi airnya di bawah, jadi uapnya ke atas ya. Ke atas itu. Jadi
proses sterilisasinya itu teman-teman, dia proses uap gitu, biar bakteri nggak masuk gitu. Jadi setelah diuapin, ini ditunggu kering Pak ya, tunggu kering bisa dimasukin bibit Pak ya. Iya, bukan ditunggu kering sebenarnya, cuma nunggu udara yang masuk apa panasnya tadi udah sama dengan panas yang datang dengan panas yang baru datang ini. Baru Udara bagus Pak ya. Udah menyatu dia kan, baru kita isi bibit. Ini yang udah diisi bibit Pak ya? Iya, ini yang udah diisi bibit. Baru malam kemarin. Baru malam kemarin ya? Nah, ini bentuknya jadinya. Oh gitu, udah ada putih-putihnya ya? Iya, putih. Kalau bibitnya kayak apa itu Pak? Nah, kalau bibit sebenarnya ini. Nah, inilah bibit yang kami pakai. Ini adalah bibit. Nah, nih, jagung. Gitu, bibit. Jagung. Dari jagung Pak? Nah, nih. Oh gitu. Oh memang asalnya dari jagung ya? Jagung, dia. Jagung yang jadi Yang jamur udah ya? di tularan apa tadi? Yang udah diisi benih yang apa? Miseliumnya. Oh baru jadi jamur ya? Nah, baru jadi jamur. Jagung diisi apa Pak? Miselium. Miselium ya, baru jadi jamur ya? Ya. Dia kan yang turunan itu kan F1-nya F sampai F3 nanti. Yang F1 itu dari jamur yang asli yang tumbuh tadi, diambil, sel itu dikembangkan menjadi F2. Dari F2 ini udah masuk F3. Oh gitu. Nah, itu sebenarnya. Itu teman-teman ada biji jagung. Jadi biji jagungnya disebar gitu ya? Ya disebar sekitar 8 butir. 8 butir ya? Atau 10 butir itu pun enggak apa-apa, tergantung. Nanti dari berarti maksudnya. yang nanti Ini satu bibit ini iya, menjalar ya ke bawah ya? Iya. Ini yang begini terus. Iya ya. Seminggu segini, 2 minggu segini, 3 minggu, 4 minggu udah penuh semua. Tandanya berhasil udah putih semua Iya. ya? Biasanya kalau mantapnya kayak gini kita tulis ini diisi bibit tanggal 20 misalnya, ini diisi bibit tanggal sekian, pakai gitu. Biar jelas Ini Pak ya? cepat. Iya. Iya iya. Teman-teman ya, Iya. itu setelah di apa tadi ya? Setelah dibungkus tadi, itu ada namanya yang dimasuk ke dalam tempat kukusan itu ya. Seperti ini. Ini yang lagi dikukus teman-teman. Lagi dikukus. Itu prosesnya. Jadi ini 8 jam Pak ya? Nah, 8 jam nih bentuknya. Iya iya. Jadi Nah, teman-teman proses pengukusan jamur sebelum siap yang kita isi backlog tadi, selanjutnya kita kukus sama 8 jam. Inilah bentuknya dalam bentuk bentuk apinya, bentuk tungkunya, dan bentuk drum yang kita pakai untuk merebus. Dan alhamdulillah ini bisa sekali rebus kita bisa mencapai 500 backlog atau 550 atau 500 backlog. oh jadi satu drum ini bisa merebus 500 500 backlog ya. Star 009 berarti uni ya? Dengan uni Mira ya? Oh gitu. Ini mungkin saya bertanya-tanya boleh nih ya? Iya, boleh. Boleh ya. Ini saya dengar nih dari awal nih menurut Uni ya, itu peran Bapak itu buat masyarakat sini gimana nih? Bapak Daina Khairi dia sangat sangat berpengaruh pada masyarakat. Pertama sekali dia yang membawa jamur tiram ini ke Payungan. Berarti di kampung ini beliau ya, Iya. yang pertama dulu membawa usaha jamur ya? Iya betul. Oh gitu. Heeh. Ya Ini anak didik pertama dari Bapak Daina Khairi. Oh ya, pantasan 009 ya? Ada anak pertama. Bikin kelompok pertamanya itu. Kelompok pertama Bapak ya? Iya, kami terdiri dulu berenam orang ente ya? 9 orang. Oh, 9 orang. Jadi yang 9 orang itu lama-kelamaan berkembang. Iya. Jadi sekarang udah menyeluruh semua masyarakat Tolinyam, setiap rumah udah ada membuat jamur tiram sendiri. Jadi dia juga membantu masyarakat sekitar ya? Iya. Tanpa memungut biaya. Tanpa memungut biaya? Tanpa memungut biaya. Iya, luar biasa sekali nih. Jarang-jarang loh yang orang seperti itu gitu. Iya. Dia suami istri itu. Suami istri kayak gitu Suami ya? istri. Iya. Iya. Ada rumah, ada jamur. Ada rumah, ada jamur ya. Makanya dibikin kampung jamur ya. Ya, kampung jamur. Jadi iya. register register rumah jamur. Register rumah jamur ya. Lebih kurang 100 kakak ya ente. 100 kakak. Jadi teman-teman,
Ini yang penting nih. Tadi saya dapat bisikan nih dari tetangga beliau. Ini rendangnya udah bukan dibawa ke luar daerah lagi gitu. Udah nyampe luar negeri gitu. Sampai mana, Pak? Mancanegara. Rendang kami udah masuk dari 2019, sudah menembus pasar internasional. Yang pertama dulu masuk ke Moskow. Moskow permintaannya dulu second kontrak kita 500 kilo per bulan. Ke Moskow ya? Iya, Moskow. Ke Damaskus, ke Taiwan, udah. Ke Belanda. Kemarin baru bulan Januari kemarin ini datang konsultan dari Dari Australia yang langsung datang ke rumah tanpa ada pemberitahuan, datang ke rumah melihat bagaimana perkembangan jamur di sini. Katanya ada yang namanya kampung jamur. Tapi beliau baru bulan Januari kemarin. Januari 2020 kemarin. Jadi teman-teman, ini Panyolinyam ini luar biasa ya, gara-gara beliau gitu. Udah go internasional gitu ya. Sangat luar biasa. Mantap memang ya. Gara-gara beliau. Jadi ini Panyolinyam daerah Payakumbuh Kota, Pak ya? Payakumbuh Kota. Kecamatan Payakumbuh Utara. Payakumbuh Utara ini luar biasa. Go internasional gara-gara beliau. Yang kami banggakan yang udah menembus pasar luar negeri. Ini namanya rendang jamur Rendang, tiram ya. ya. Payopali. Payopali ini Payakumbuh. Payolinyam. Oh, gitu. Payakumbuh artinya daerah penghasilnya kan daerah tingkat 2 kota Payakumbuh. Payolinyamnya daerah kecilnya, lingkungannya. Oh, gitu. Jadi Payopali ini Payakumbuh, Payolinyam Iya. gitu ya. Iya. Nih, Mau saya tanya nih sama Bapak nih. Gini. Saya penasaran dari tadi nih. Kenapa Bapak mau memotivasi masyarakat sekitar gitu? Tujuan Bapak biar gimana masyarakatnya gitu? begini Pak, kita harus berprinsip sebagai manusia. Ada Nabi mengatakan iza mata banu Adam in qata'a amaluhu illa min salas. Artinya pertama sedekahun jariyah, ilmu yang manfaat, dan anak yang soleh. Ilmu yang manfaat ini yang kita berikan sama orang. Kita jangan berharap bahwa ilmu yang akan kita berikan itu akan berkurang sama kita. Tapi yakin dan percaya bahwa ilmu yang kita berikan itu sama orang akan menambah nilai pahala buat kita. Itu aja. Selagi masalah, sekali lagi masih dipakai orang, ilmu kita akan dapat pahala dari beliau. Gitu aja. Ya Jangan teman-teman, merasa disaingi, saya- jangan merasa dianaktirikan. Iya. Ya teman-teman, saya itu karena poin nomor 2 ini memang luar biasa ya. Jadi kalau masalah ilmu itu nggak boleh pelit gitu, nggak boleh pelit. Itu adalah amalan jahiliyah, Pak ya. Amalan jariah, Gitu. jariah namanya. Sodakotun jahiliyah. Jadi Ilmu yang manfaat. Kan ilmu dia yang tiga bermanfaat. Teman-teman selalu ya ikuti video-video saya, video-video tentang wirausaha. Jadi pantau terus channel saya. Yang belum subscribe dulu ya, biar video saya makin berkembang, channel saya makin berkembang, dan saya lebih semangat lagi bikin konten videonya. Cukup sekian dulu ya. Nanti kita lanjut di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.